Jadi setelah keluar dari bandara kita makan dulu, makan siang. Setelah makan siang baru kita melanjutkan perjalanan menuju Cirebon. Dan insya Allah kita akan titik penjemputannya di Masjid Al-Jabar di daerah Plumbon. Jadi kalau misalkan keluar jam 11, jalan dari sana jam 12, kurang lebihnya jam 4 sore gitu. Udah insya Allah. Jadi biar perjalanan kita selama menjalankan ibadah umroh agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu, mohon nanti dibanyakin musyawarah dengan para pembimbingnya, dan mohon kepada jemaah ikuti arahan pembimbing Tulidan dan Mutawib karena beliau-beliau yang tahu waktu di sana. Jadi nanti agar sesuai dengan agenda dan Bapak Ibu semua juga insya Allah badannya tidak terlalu capek ya, karena kita harus banyak-banyak juga mengambil waktu untuk istirahat selama di sana. Takutnya karena kelelahan dan perbedaan cuaca menjadikan kendala Bapak Ibu semua. Tapi mudah-mudahan semua diberi kesehatan dan segala selama menjalankan ibadah suci umroh dari Cirebon menuju ke Cirebon kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan nanti untuk perlengkapan umroh ya, apa yang harus dibawa insya Allah akan dibacakan di akhir. Nah, kita akan memasuki penyampaian atau pembekalan materi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Rehan Hadi. Jadi mohon Bapak Ibu semua fokus kepada pembekalan materi. Jadi nanti barangkali ada yang belum jelas tentang agenda perjalanan bisa ditanyakan di akhir sekalian nanti setelah pembekalan materi. Baik Bapak Ibu semua, silakan simak dengan seksama pembekalan materi yang akan dibawakan oleh Ustaz Rehan Hadi. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kiai Cabreho Sukriya Sukriya Kal Karo Bokocel Kalte Marohese Jawab Barokahe Barokahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget Ibu Bapak jawabnya. Tadi tahu yang saya ngomong bahasa India tahu artinya? Hah? Sama sih juga nggak tahu. Iya, pada wae. Intinya kalau jawab salam dapat berkah gitu ya. Sekarang kalau saya ucapin salam lagi, saya minta jawabnya yang semangat. Semangat nggak Pak? Semangat. Semangat nggak Bu? Semangat. Saya ulang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu baru cakep ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa bi rahmatihi tanzilul barakat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-arsy was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semua sehat? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Udah pada makan? Sarapan sudah? Udah. Nanti makan siangnya nanti habis kita manasik ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beraneka ragam nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap duduknya kita, kumpulnya kita pada hari ini kelak kita akan dijadikan deretan umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk kepada materi manasik, Bapak Ibu udah saling kenal? Sudah perkenalan? Belum. Suami istri udah kenal pasti ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama saya Raihan Hadi Bapak Ibu ya. Saya aslinya Jakarta. Alhamdulillah, semalam saya jam 3 malam dari Jakarta nyampe sini udah subuh. Alhamdulillah ya, demi ketemu dan kumpul dengan Bapak Ibu semua ya. Saya kelahiran Jakarta, tinggal di Jakarta. Kebetulan umur saya masih 24 tahun. Insya Allah tahun besok 25, tahun depannya 26 dan seterusnya. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Amin. Alhamdulillah, kebetulan tadi apa yang disampaikan Imam betul. Kebetulan saya masih bujang Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pulang umroh yang ini Allah kasih yang terbaik buat saya. Mau doain saya Bu? Mau doain saya Pak? Alhamdulillah, kalau didoain bareng-bareng insya Allah kabul ya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Pak Bu kita kumpul dalam rangka manasik umroh. Artinya apa? Artinya kumpulnya kita hari ini dalam rangka kita mencari ya, atau menuntut daripada ilmu-ilmu, persiapan-persiapan dalam kita memasuki atau melaksanakan nanti ibadah umroh. Maka ini ketutup ya, manasik, dahulukan ilmu sebelum amal. Artinya Pak Bu, kalau orang melakukan suatu amal ibadah tapi dia tidak dasari dengan sebuah ilmu, na'udzubillah, jangan sampai ibadahnya bisa ditolak, bahkan tidak dikabulkan. Ibadahnya bisa ditolak. Maka kalau kita melaksanakan ibadah tapi nggak pakai ilmu, ditolak ibadah kita. Mau ditolak? Maka jangan sampai nih hari kita manasik nggak dapat, sehingga umroh yang kita lakukan nanti jadi sia-sia. Na'udzubillah. Maka harapan kita hari ini kita sama-sama ya, daripada kita mempelajari ilmu-ilmu umroh, sehingga harapan kita mudah-mudahan pulangnya kita ke Indonesia selesai melaksanakan ibadah umroh, laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada ganjaran yang lain melainkan surganya Allah Subhanahu. Kita harap kumpulnya kita hari ini dengan rangka manasik yang menjadikan amal kita semakin mantap lagi
dan semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini ya, jadi dari sekian banyaknya rangkaian kita melaksanakan berangkat umroh nih, kalau kata kita kan berangkat umroh, dari sekian berapa hari kita ada di kota Makkah dan di kota Madinah, intinya ini nih, intinya adalah ibadah umroh. Selebihnya semua adalah pahala-pahala sunnah ya, tapi yang menjadi sebuah inti ini adalah ibadah umrohnya, karena memang tujuan kita adalah umroh. Pengertian umroh adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam, hampir mirip dengan ibadah haji. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Jadi umroh itu Pak, umroh itu lingkupnya cuma Masjidil Haram, nggak keluar kemana-mana ya, lingkupnya cuma Masjidil Haram. Dalam istilahnya, pengertian umroh dalam bahasa nih, umroh dalam bahasa itu artinya ziarah, berkunjung ya, silaturahim. Itu kalau secara bahasa. Tapi kalau umroh secara istilah syariah, umroh berarti melaksanakan tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah setelah memakai ihram yang diambil dari miqat dan diakhiri dengan tahallul. Nanti kita pelajari di satu-satu. Tapi inti daripada pengertian umroh secara istilah itu adalah sebuah rangkaian ibadah ya, diantaranya tawaf, sa'i dan tahallul. Hukum umrah adalah wajib dalam seumur hidup sekali menurut madhab Imam Syafi'i, dan sunnah yang diharuskan sunnah muakkadah itu dalam madhab Imam Hanafi dan Maliki, sebagai firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 196, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kepada Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, sebelum kita masuk daripada rangkaian ibadah umroh, ada beberapa yang harus kita persiapkan, Pak Bu ya. Persiapan untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini belum masuk rukun umroh nih, ya. Belum masuk daripada ibadah umrohnya, masih persiapan, ya. Banyak persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita nanti melaksanakan ibadah umroh. Di antaranya ada persiapan zahiriyah, ada persiapan batiniyah. Yang pertama, persiapan iman. Ini persiapan iman adalah persiapan batiniyah, batin kita nih. Karena kan iman urusannya di hati ibu bapak semua masing-masing, ya, bahwa persiapan iman ini betul-betul harus kita mantapkan. Di antaranya persiapan iman yaitu memperbanyak taubat dan zikir. Setiap kita nih Pak Bu pasti punya dosa, pasti punya salah, betul nggak? Betul. Betul nggak Pak? Betul. Dosa anak terhadap orang tuanya, dosa suami terhadap istrinya, dosa istri terhadap suaminya. Kira-kira ada nggak Pak? Ada nggak Pak Bu? Ada. Maka perbanyaklah kita taubat, ya. Di antaranya juga taubat terhadap dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak taubat dan zikir. Yang kedua, persiapan iman, masih batiniyah nih, ya. Persiapan iman, meminta ridho dari orang tua dan suami bagi istri yang mau umroh sendiri, ya. Minta izin nih Bu, minta ridho, bagian daripada hal yang penting. Yang masih punya orang tuanya,
izin, karena ini kaitannya dengan ibadah yang sakral, ya, karena nggak setiap hari kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Minta ridho orang tua, minta ridho suaminya yang seorang istri, seumpama dia berangkat sendirian, dia harus meminta ridho kepada suaminya. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung daripada murkanya orang tua. Artinya bagian daripada minta ridho orang tua itu adalah bagian terpenting, karena kaitannya kalau orang tua sudah ridho, pasti Allah lemes banget ya. Meminta izin, ya, meminta ridho, ini bagian daripada persiapan iman batiniah kita. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain, ya, sebelum berangkat. Makanya di kita nih Pak Bu, ada adat yang namanya kalau kita mau berangkat umroh itu walimatus safar, ya Pak Bu, ya, walimatus safar. Kita mau berangkat umroh, kita kumpulin tetangga kita, ya, kita minta izin, kita minta ridho. Termasuk nih bagian daripada yang penting adalah memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain punya salah sama kita Pak Bu, mulai hari ini kita lepas, kita maafin. Ini bagian paling berat nih, memaafkan orang lain. Yang kadang di hati masih ada aja tuh dendam-dendam yang kecil, ya, dengki-dengki yang kecil. Ini bagian daripada yang penting nih, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Untuk apa? Untuk sempurnanya amal ibadah umroh kita di hadapan Allah. Yang keempat, meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain. Loh, tadi ya, kalau kita udah kumpulin tetangga kita atau minimal saudara kita, keluarga kita, minta maaf kepada mereka Bapak Ibu, ya. Karena yang namanya kita makhluk hidup ini pasti punya salah, pasti punya dosa, ya. Minta maaf kita sama keluarga kita, sama saudara kita, sama tetangga kita. Barangkali selama kita selama kita bertetangga punya salah, selama kita berkeluarga ada punya salah. Nah, ini bagian daripada yang penting, meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain. Yang kelima, melunasi hutang. Yang sekiranya kita mampu untuk lunasin hutang nih Pak Bu, ini bagian daripada penting nih, ya. Bayarin dulu hutang-hutang kita. Yang sekiranya kita punya dan kita mampu hari itu kita bayar, lunasin hutang kita. Ya, ini bagian daripada persiapan iman, ya, batin kita, ya, tuh. Barang siapa yang ruhnya terpisah dan jasadnya, dan dia terbebas dari 3 hal: sombong, ghulul, khianat, hutang, ya, maka dia akan masuk surga. Tinggalin, ya, rasa sombong juga tinggalin, ya, khianat juga jangan sampai, ya. Hutang kalau bisa atau mampu pada saat itu kita bayar terlebih dahulu. Setelah persiapan iman, persiapan apa lagi? Persiapan ilmu. Tadi yang saya sampaikan di awal, ya, bahwa ibadah, kalau suatu amal kita lakukan tanpa ilmu, ya, akan ditolak amal kita, na'udzubillah. Maka persiapan ilmu ini adalah bagian yang terpenting. Kita kumpul di manasik adalah bagian daripada persiapan menuntut persiapan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ibnu Qayyim berkata, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa penuntun. Ya, maka ilmu ini adalah bagian terpenting. Selanjutnya, meluruskan niat, ya, meluruskan niat. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niat, dan setiap manusia mendapatkan apa-apa sesuai yang diniatkannya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi amal itu harus beserta dengan niat, dan setiap manusia mendapatkan apa-apa
sesuai yang diniatkannya. Ya, ini kita mau ibadah umroh niatnya yang baik-baik, ya, jangan niatnya karena pengen pamer. Teman-teman tetangga kemarin habis umroh, emang lo doang bisa umroh, gue juga bisa, gitu. Jangan, ya. Niatnya yang baik-baik, maka nanti kebaikan yang bakal kita dapat. Amin ya rabbal Alamin. Bekal ikhlas, yang selanjutnya bekal ikhlas. Ikhlas menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan di dalam menjalankan ketaatan. Artinya kita ikhlas betul-betul, ya, bahwa kita melakukan semua ini tujuannya karena Allah dan karena ketaatan. Ya, karena ketaatan semata aja udah niatnya, ya, ikhlasin tuh niatnya, jangan ada niat yang lain. Orang yang mukhlis ialah orang yang tidak peduli seandainya hilang seluruh penghormatan kepadanya di dalam hati manusia untuk kebaikan hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak suka manusia mengetahui amalnya walaupun seberat debu. Artinya kita lakuin semuanya ikhlas aja karena Allah, jangan karena yang lain-lain. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah bekal sabar. Nah, ini bagian daripada yang terpenting, Bapak Ibu, ya. Bagian daripada yang terpenting adalah sabar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, bahaya dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapuskan dosa-dosa dengan hal yang tersebut. Ini bekal sabar, ini bagian daripada yang terpenting, Pak. Karena prakteknya kalau kita sedang melaksanakan ibadah umroh di sana, Pak Bu, itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ibu, Pak, hakikatnya tidak ada ibadah yang tidak Allah barengi dengan ujian. Ayo coba deh, ibadah apa aja pasti Allah barengi dengan ujian. Dulu sebelum kita paham, kata orang nikah tuh ibadah, nikah tuh ibadah. Tapi pas begitu kita lakuin nikah karena ibadah, ada nggak ujiannya? Ada nggak? Banyak. Sholat ibadah, ada nggak ujiannya? Ada. Lagi sholat, tiba-tiba lupa kompor udah dimatiin apa belum ya? Ya, masakan, mikirin masakan, ya, mikirin duit. Kadang lagi sholat nih, duit tadi taruh mana yang 1 miliar ya? Kan begitu. Saking banyak duitnya, ya sampai lupa tuh. Tidak ada ibadah yang tidak Allah barengi dengan ujian. Maka sabar adalah bagian daripada yang terpenting. Apalagi prakteknya. Masya Allah, kita nih Pak Bu, kalau lagi udah sampai sana, itu macam-macam. Alhamdulillah Pak Bu, tahadus bin nikmah. Saya nggak ada niat buat apa-apa, nggak ada niat sombong, nggak ada apa-apa. Tahadus bin nikmah. Ini kali ke-7-nya saya berangkat bersama Nur Ali. Alhamdulillah. Itu 7 kali saya berangkat ke sana, pulang pergi, macam-macam ujiannya, macam-macam yang Allah berikan, cobaannya macam-macam. Apalagi yang keberangkatan ini nih, saya belum berangkat aja udah saya pikirin ujiannya Pak Bu. Karena ada 2 hotel, ya, ada bintang 3, ada bintang 5, ya. Itu saya pernah ngalamin sebelumnya bintang 3 dan bintang 5. Karena mau tidak mau kan, saya ini harus melayani Bapak Ibu semua. Saya bilang, wah saya kalau setahun di Arab saya kurus kali Bapak. Bolak-balik hotel sana hotel sini, ya. Tapi alhamdulillah kalau saya jalani semua ya dengan bahagia. Apalagi Allah bisa berangkat karena berkat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Ya, karena kalau memang di lain sisi ini adalah panggilan dari Allah, tapi saya semua jalani dengan rasa bahagia, ikhlas. Ya, Pak Bu ya. Pokoknya macam-macam ujiannya. Kita udah rapi di lobi, sumpah. Tiba-tiba bisnya datangnya telat karena ada kendala dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya dimana ini bis? Waduh, ini gimana travelnya gini-gini?
Ya, jadi banyak sekali, masya Allah ya, prakteknya di sana benar-benar Pak Bu. Kita memang diminta untuk apa? Untuk sabar menghadapi semua. Sejatinya Pak Bu, saya yakin tidak ada ya travel besar itu yang tidak ingin memberikan yang terbaik buat para jamaahnya. Tidak mungkin, pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Ya karena sejatinya kita bekerja di pelayanan, ya. Tapi pada praktiknya kita suka diuji dengan hal-hal yang begitu. Maka bekal yang sabar ini adalah bekal yang paling penting. Ya kuncinya tadi itu Bapak ya, kuncinya tadi tidak ada ibadah yang tidak Allah barengi dengan ujian. Man sabara zafira. Siapa orang yang sabar maka dia akan beruntung. Boleh jadi beruntungnya enggak di Mekah, enggak di Madinah, beruntungnya di Indonesia. Amin. Amin. Sabar nih Pak Bu, kita alamin apa yang terjadi di Mekah dan Madinah. Bekal sabar kita nih, boleh jadi nggak beruntung di Mekah di Madinah, tapi Allah kasih untung ntar pulang ke Indonesia. Tanah yang 20 hektar laku. Siapa tahu ya kan? Pulang-pulang dari Mekah beli sawah, punya rumah mewah, ya. Oh pokoknya masya Allah. Artinya kalau nggak Allah ganti di Mekah di Madinah keberuntungan itu, kita yakini Allah akan ganti saat kita pulang ke Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kuncinya tadi, tidak ada ibadah yang tidak dibarengi dengan ujian. Maka sabar adalah kuncinya. Bekal akhlak dan adab, ya. Ini akhlak dan adab juga bagian daripada yang terpenting. Akhlak kepada Allah, ya, akhlak kepada Rasulullah, ya, akhlak kepada makhluk, akhlak kepada diri sendiri, ya. Pokoknya betul-betul jaga akhlak. Ini pernah terjadi Pak Bu, Pak, masih segar nggak nih? Masih. Ini pernah terjadi. Ada orang Indonesia naik bis waktu itu Pak. Kebetulan supirnya ini emang orangnya hitam serem. Kalau kata orang yang ngomong ini, katanya kayak monyet. Monyet itu apa bahasa Jawa? Ketek, katanya kayak ketek. Jadi dia di dalam bis ngeliat orang tinggi gede hitam, katanya kayak ketek. Ada 2 orang Indonesia lagi ngobrol. Kata temannya, ini orang samping kita kok kayak ketek ya, katanya begitu. Dibilang katanya kayak monyet. Tiba-tiba sampai tujuan, ini orang yang hitam itu tiba-tiba turun, bilang, "Misi Pak, keteknya mau turun dulu." Gak taunya bisa bahasa Indonesia. Ya Allah, jangan sampai. Makanya bagian daripada yang terpenting menjaga akhlak. Akhlak apa? Akhlak lisan, akhlak perilaku, ya, termasuk bagaimana kita berziarah ke makam Rasulullah dengan hal-hal yang baik. Artinya tidak keluar daripada yang dimaksud tidak berakhlak, ya. Pokoknya ini akhlak ini bagian daripada penting. Jaga ucapan, ya, jaga perkataan, jaga hal-hal yang itu menimbulkan kesinggungan terhadap orang lain, ya. Kasusnya begitu, dikira orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak tahunya orang ini ngerti bahasa Indonesia. Lanjut, bekal fisik dan mental. Yang tadi yang disampaikan Imam, ya, yang disampaikan Ustaz Imam tadi, yang bahwa ibadah umrah ini adalah ibadah fisik Bapak Ibu, ya. Kalau tawaf itu suka nggak berasa. Paling tawaf itu kemungkinan nggak sampai 1 jam mungkin. Kalau kita ngelingkernya agak dekat ke Ka'bah itu artinya tidak jauh daripada jarak Ka'bah, mungkin cepat. Kalau kita agak ngelebar, ya makin lebar kan artinya waktunya makin lama. Tawaf itu nggak makan waktu banyak, paling kurang lebih 1 jam. Tapi ibadah sa'i ini yang betul-betul masya Allah, ya, karena perjalanan sa'i itu panjang Pak Bu, ya, 7 kali. Bukan 7 kali putaran, tapi 7 kali. Ya nanti saya terangkan 7 kali. Artinya sa'i itu bisa makan waktu mungkin kurang lebih 2 jam mungkin. Artinya total tawaf
Dan sa'i kita, artinya ibadah umrah kita itu kurang lebih totalnya 3 jam. Dan itu yang paling dipentingkan adalah fisik. Saya bukan nakut-nakutin, bukan ya, tapi ini untuk menjadi persiapan kita. Artinya seminggu sebelum kita berangkat ya, kurangin apa yang menjadi pantangan makan kita ya, apa yang pokoknya yang sekiranya kalau kita makan ini jadi sakit, kurangin ya, untuk persiapan daripada fisik kita melaksanakan ibadah umroh. Olahraga yang rutin ya, menjaga pola makan, istirahat yang cukup ya, vaksinasi meningitis nih kayaknya sudah nggak ada, general check up ya, kalau dibutuhkan kita buat check up kesehatan kita check up ya, membawa perlengkapan obat-obatan pribadi. Jadi kalau ada obat yang sekiranya memang itu sudah menjadi obat bawaan gitu, itu beli bawa sendiri ya, takutnya di sana kita nggak nemu atau kebetulan saya nggak bawa gitu kan. Jadi obat-obat yang dibutuhin secara pribadi mohon dibawa untuk masing-masing. Tinggalkan kebiasaan yang tidak sehat ya, pokoknya sekarang ngelakuin sesuatu yang sehat-sehat aja supaya fisiknya makin sehat dan makin mantap. Karena kurang lebih seminggu lagi kurang lebih ya gitu. Mungkin gak ada seminggu karena Jumat ya, Jumat udah jalan ya. Iya, artinya bekal fisiknya harus dimantapkan. Nah, bekal materi atau uang untuk apa? Persiapan sedekah atau perlengkapan ibadah atau oleh-oleh buat sanak keluarga ya. Bawa bekal materi juga bagian daripada yang terpenting ya. Tapi usahain juga jangan bawa duit cashnya banyak-banyak, karena di sana bisa kita ngambil pakai ATM, tapi harus yang berlogo Visa ya. Kalau ada yang logo Visa itu ngambil di sana bisa ya. Jadi saya minta yang agnia yang orang kaya, amin. Amin. Bawanya jauh 100 juta, 200 juta ya, ntar keberatan bawanya ya. Artinya secukupnya saja, yang sekiranya cukup dibawa, selebihnya bisa simpan di ATM. Atau ada kurang, sumpama mau minjem sama saya, nggak apa-apa, saya pinjemin ya. Kalau saya ada yang butuh, sumpama pengen nggak duit banyak-banyak deh, nggak taunya prakteknya di sana butuh duit yang banyak ya kan. Ustaz, saya mau ini deh, saya butuh transfer gitu. Nanti insya Allah saya lagi, kebetulan ATM saya bisa dan bisa saya bantu nanti ya Bapak Ibu ya. Lupakan selama umrah jabatan, pangkat, status sosial, kekayaan, amarah, dendam, dengki, iri hati dan lain-lain ya. Sekarang Pak Bu, kita belajar dari Masjidil Haram bahwasanya Masjidil Haram itu ya, siapapun orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh semua pakaiannya sama, mau dia presiden, mau dia gubernur ya, mau dia apapun itu jabatannya, di hadapan Allah semua itu sama, nggak ada yang ngebeda-bedain di hadapan Allah kecuali takwa kita ya. Jadi sebelum ini jabatan, status sosial, kekayaan, amarah ya, dendam, yang punya dendam sama temannya buang-buangin tadi ya, bekal tadi apa, memaafkan kesalahan orang lain ya, iri hati ya, termasuk jabatan. Seumpama kita di Cirebonnya jadi bos, itu lupain dulu sekiranya pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita titipin, kita lepasin dulu. Jangan sampai lagi ibadah umroh yang dipikirin apa? Kerjaannya, omsetnya, jangan sampai berkurang dari yang lain-lain ya. Nanti tak jadi nggak fokus ya. Pokoknya semuanya dilepaskan. Ya tadi tuh dari Masjidil Haram kita banyak belajar bahwasanya di hadapan Allah itu semuanya sama. Makanya kan ibu bapak tahu nggak lagunya Haji Roma Irama? Roma Irama kan udah bilang, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, teroreng. Ini biar semangat saya nyanyi, ibu bapak
jadi musik mau nggak? Ya, ini buat intermezzo. Jadi musik mau nggak Pak? Oke. Musiknya gini, teroreng, bisa nggak? Bisa. Yo coba 1, 2, 3. Teroreng. Semuanya dong 1, 2, 3. Teroreng. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teroreng. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Teroreng. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu bukan karena hartanya. Toreng. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Toreng. Dari itu bertakwalah dari hidup yang berharta. Toreng. Ya besok nih kita ya artinya itu lagu memberikan makna kepada kita ya bahwa miskin jangan bersedih, kaya jangan bangga, di hadapan Allah semuanya sama, yang membedain cuma takwanya. Tuh hebatnya Bang Haji Romi Irama. Ya, lanjut. Nah sekarang kita masuk kepada pelaksanaan ibadah umroh. Ya, mohon maaf dipotong. Siapin agar lebih fokus biar kita copy print dulu. Oke, boleh. Kita ngantuk. Ngambil sendiri atau? Sudah kita siapkan, silahkan. Oke, Bapak Ibu, ya tadi habis saya nyanyi saya juga udah ngap-ngapan nih, ya. Sebelum kita masuk ke tata cara ihram dan ibadah umrah yang lainnya, sekarang kita coffee break terlebih dahulu tuh. Ada snack, ada kopi, ada teh, boleh dicicipin terlebih dahulu. Kita break berapa menit, Setimang? Aduh, itu 2 batang apa 3 batang gitu? Ya kan untuk copy print kita 15 sampai 15 menit. Oke, 15 menit. Kita break terlebih dahulu, Bapak ya, Ibu ya. Nanti kita lanjut lagi. Silakan, kami persilakan Bapak Ibu yang ingin coffee break terlebih dahulu. Kita coffee time dulu guys, sejenak 15 menit sambil nunggu, dilanjutkan lagi ya guys. Antrian jamaah yang ada keberangkatan Penang Arfat. Persilakan waktu kira-kira zuhur Mulai. selesai. Break sudah selesai. Baik, kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya mau ulang dulu supaya jangan sampai orangnya doang, tapi ilmu sebelumnya nggak diingat, jangan sampai ya. Itu tadi intermezzo aja, ya. Persiapan awal tadi, ya, persiapan iman, ya, memperbanyak taubat dan zikir, meminta ridho dari orang tua dan suami bagi istri yang mau umroh sendiri, ya, memaafkan kesalahan orang lain, meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain, ya, melunasi utang, terus persiapan ilmu, ya, selanjutnya meluruskan niat, ya, bekal ikhlas, sabar, dan bekal akhlak serta bekal fisik dan bekal materi, ya. Lupakan selama umroh jabatan, pangkat, status sosial, kekayaan, amarah, dendam, dengki, dan iri hati, ya. Mudah-mudahan tadi manfaat untuk kita semua, sehingga apa yang tadi disampaikan bisa kita lakukan, ya. Itu bagian daripada persiapan-persiapan untuk kita melaksanakan ibadah umroh. Ibu, ada yang masih Telkomsel? Masih? Iya. Saya tunggu deh supaya ini nggak ngejelasin 2 kali nanti, karena ini kaitannya dengan ibadah, ya, biar semuanya bisa dimengerti dan dipahami. Atau
Jadi Bapak Ibu nih, sebelum kita masuk kepada tata cara ihram dan rukun-rukun umroh lainnya ya, perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa ibadah umroh ini adalah ibadah panggilan. Siapa yang mau kita umroh? Ayo, siapa yang mau kita umroh? Allah yang mau kita umroh. Orang biar kata bagaimana duitnya banyak, tapi kalau belum Allah panggil belum bisa. Berapa banyak orang duitnya banyak tapi belum bisa sampai-sampai ke tempat suci Mekah. Tapi berapa banyak juga orang yang dengan ketidakmampuannya tapi Allah mampukan untuk bisa berumrah. Alhamdulillah. Pernah ada cerita orang tukang bayam, kangkung kan murah Bu ya, seikat. Berapa kangkung seikat? 2.000, 3.000. Tukang kangkung bisa naik haji, tanah-tanahnya dijual. Ya, artinya panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak, pokoknya kita dengerin kisah orang itu macam-macam yang alhamdulillah tahadus binikmah. Saya juga terlahir dari orang biasa ya, maka saya beruntung sekali bisa bukan dengan Nur Aliyah ya, tentunya juga dengan Bapak Ibu semua, melalui wasilah Bapak Ibu semua saya juga bisa ikut berangkat umrah. Alhamdulillah. Siapa yang pernah bisa prediksi? Semua manusia nggak ada yang bisa prediksi ya, bahwa ibadah umrah adalah kemauannya Allah. Artinya kita benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu rahmatullah, sebelum saya lanjut juga, ini saya ngomong Indonesia ngerti Pak Bu ya? Ngerti ya? Karena saya nggak bisa Jawa, nggak bisa Sunda, jadi mohon maaf ya. Jawa sih bisa dikit, karena dulu saya mondok di Indramayu. Itu kalau Bapak Ibu lewat Pantura, di sebelah kiri dulu dekat dengan laut ada menara. Nah itu dulu saya pondok di situ. Tapi sekarang pondoknya udah pindah ke sebelah sonoan lagi kandang haur. Dulu saya 8 tahun di Indramayu. Kalau bahasa Indramayu saya masih bisa, reang-reang sirah saya masih bisa. Ya, tapi ini saya pakai bahasa Indonesia aja biar semuanya paham. Baik, minggu berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut kita ke tata cara ihram. Ya, rukun umrah. Rukun umrah itu yang pertama adalah ihram. Apa yang dimaksud dengan ihram? Ihram itu adalah kita memakai sebuah pakaian yang sudah ditentukan dalam ketentuan ibadah umrah. Maka ihram itu, kalau kita itu disebutnya muhrim. Kalau kita sudah pakai ihram itu disebutnya muhrim. Makanya kalau sebenarnya mahram sama, kadang orang suka salah kaprah. Suka kadang ada orang megang lawan jenisnya bukan muhrim gitu. Padahal muhrim itu artinya orang yang menggunakan pakaian ihram. Seharusnya yang benar Pak, bukan mahram gitu yang benar ya. Kalau kita kan biasanya yang pegang-pegang bukan muhrim katanya gitu kan. Ya, yang benar itu yang pegang-pegang bukan mahram. Karena muhrim artinya orang yang mengenakan pakaian ihram. Rukun umrah yang pertama ihram. Ya, nanti dibarengi dengan mikot. Mikot itu artinya mengambil niat umrah. Ya, pertama dulu ihram, menggunakan pakaian umrah ya untuk melaksanakan umrah. Yang kedua tawaf. Ya. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul, mencukur sebagian atau seluruh rambut. Yang kelima tertib sesuai urutan dari rukun pertama sampai keempat tidak acak. Nih bagian terpenting daripada umroh ini. Rukun umroh itu ada di ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Tertib ini artinya tidak mendahulukan rukun yang sudah disesuaikan. Saat pas lagi mau tawaf ngelihat rame, saya sa'i dulu deh, nggak boleh ya, harus sesuai
sesuai dengan ketentuan rukun yang telah ditentukan. Maka tertib artinya tidak boleh acak. Ya, ini rukun umrah. Sunnah ihram, ya. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, Pak Bu ya, dengerin. Sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, kita nanti akan menggunakan pakaian-pakaian ihram, ya, pakaian ini. Maka sebelum kita menggunakan pakaian ihram, ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Yang sunnah ini juga jangan sampai kita lewatkan, ya, karena pahala sunnah kalau kita laksanakan di sana pahalanya luar biasa. Sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa, ya. Tapi jangan sampai kita tinggalkan, karena sunnah ini bagian daripada tambahan pahala kita nanti di hadapan Allah. Nih, sunnah ihram artinya sebelum kita menggunakan pakaian ihram, ini sunnah yang pertama. Sunnah yang pertama mandi. Pakai niat ke Ustaz? Pakai, ya, niatnya aku niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia, ya, boleh pakai bahasa Indonesia. Agama Islam itu agama yang mudah dan gampang, tapi bukan untuk digampang-gampangin, ya. Islam itu agama mudah dan gampang, tapi bukan untuk digampang-gampangin. Gampang dah itu nggak boleh, ya. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, pakai aja bahasa Indonesia. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Kapan ini dilakukan? Sebelum menggunakan pakaian ihram. Kapan itu? Nanti begitu kita mau check out, ya, dari Madinah, karena rute kita Madinah dulu, ya. Jadi nanti kalau kita mau, atau Bapak Ibu udah dari subuh nih mau ke Masjidil Haram dulu, tapi mandinya mau dari sebelum subuh, nggak apa-apa, niatin aja. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Walaupun pada saat setelah mandi tidak langsung menggunakan pakaian ihram, nggak jadi masalah, ya. Kita sholat, yang penting tadi sunnahnya udah dapat buat mandinya, gitu ya. Lanjut, memakai minyak wangi sebelum ihram, ya. Sebelum kita pakai pakaian ihram itu boleh pakai minyak wangi, tapi bukan pada kain ihramnya, ya. Tapi bukan pada kain ihramnya, tapi pada badan kita, ya. Yang biasa pakai Rexona, ya. Pokoknya yang biasa pakai wangian boleh di badan, tapi jangan di pakaian ihramnya. Lanjut, pakaian ihram laki-laki warna putih. Pakaian ihram laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Nanti ini kita praktek, ya. Kain ihram bagi wanita ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya, namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab penutup wajahnya, dan tidak boleh memakai sarung tangan. Sarung tangan yang dimaksud adalah sarung tangan yang menutupi kedua telapak tangannya, ya. Paham nggak Pak Bu? Sarung tangan yang nggak dibolehkan itu adalah sarung tangan yang menutupi kedua telapak tangannya. Nih pakaian ihram pria, ya, nanti kita praktek. Ini pakaian ihram wanita tuh. Selanjutnya, sebelum ihram juga nih, sebelum ihram juga, sholat sunnah ihram. Nah, biasanya kita melaksanakan sholat sunnah ihram ini nanti tatkala di Masjid bin Ali, tempat di mana kita mengambil miqat. Artinya itu biasanya kita sudah berpakaian ihram tuh, ya. Artinya nanti kita sholat sunnahnya di sini aja,
di Masjidil Ali ya. Jadi kita sudah pakai pakaian ihram. Ini sebelum niat ya. Sebelum niat kita udah pakai pakaian ihram. Kita sholat di masjid di mana nanti kita mengambil miqat. Sholat sunnah ihram. Yang keenam, memperbanyak talbiyah. Nah, kalau untuk yang sunnah ini itu dilakukan setelah mengambil miqat atau niat. Artinya sudah pakai pakaian ihram, sudah ngambil niat, maka Rasulullah SAW mensunnahkan kita memperbanyak talbiyah, mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Makkah. Ini perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu ya. Dari Madinah ke Makkah itu kurang lebih memakan waktu kurang lebih hampir 5 jam. Ya, artinya perjalanan panjang itu kita perbanyak aja talbiyah. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini kalau di Saudi bacanya itu semangat-semangat. Ya, makanya kita pakai versinya versi yang semangat. Jangan pakai versi Indonesia. Kalau versi Indonesia kan labbaik Allahumma labbaik. Itu kan sambil jalan sambil ngantuk gitu ya. Bacanya yang versi Arab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Jadi semangat ya, jangan pakai versi Indonesia ya. Selanjutnya tadi sunnah ihram artinya dilakukan sebelum kita mengambil niat atau sebelum kita menggunakan pakaian ihram. Tadi tuh ya, sunnah ihram tadi dilakukan sebelum niat dan sebelum kita memakai pakaian ihram. Maka sekarang kita masuk kepada larangan ihram. Ketika kita dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah diharuskan untuk menjaga agar tidak melanggar larangan-larangan ihram. Artinya kapan larangan ini terjadi? Larangan ini terjadi setelah kita mengambil niat atau miqat ya. Setelah kita sudah niat, maka jatuh larangan ini untuk kita betul-betul menjaga apa yang dilarang daripada larangan ihram. Pertama ya, larangan memakai kain berjahit bagi jamaah laki-laki dan menutup kepala. Jadi yang bapak-bapak ya itu dilarang betul menggunakan pakaian yang berjahit, termasuk celana dalam lepas ya. Yang berjahit semuanya dilepas dan tidak menutup kepala. Artinya kalau sudah niat, sudah memakai pakaian ihram, sudah tidak boleh lagi menutup kepala. Termasuk kalau di bis suka banyak nih kejadian, kalau di bis suka kedinginan, diangkat kain ihramnya, ditutupin kepalanya. Nah, itu jangan sampai. Kalau sampai berarti itu melanggar ihram ya, melanggar daripada larangan-larangan ihram. Terus gimana Ustaz kalau kepalanya kedingin? AC-nya tutup. Itu ya biasanya ada. Kalau emang mobil kedinginan, saya suruh kecilin nanti supirnya gitu. Ya pokoknya jangan sampai itu kita menutup kepala dengan kain ihram. Atau yang sering terjadi karena kita rutenya Madinah, terus kita ke Makkah, mau nggak mau pada saat kita sampai di Makkah itu kita pasti check-in hotel dulu ya, naruh koper, naruh barang-barang. Kan nggak mungkin kita bawa umroh kan, ditaruh semuanya, termasuk kita makan dulu biar segar. Nah ini sering banget terjadi. Begitu sampai di kamar, kain ihramnya dilepas, tiba-tiba pakai celana, tiba-tiba pakai sarung, pendek lagi makan ya. Itu jangan sampai. Artinya larangan ini betul-betul harus dijaga sampai kapan? Sampai selesainya pelaksanaan umroh, sampai selesai rukunnya umroh, tahallul. Setelah tahallul baru dah boleh ngapain aja ya. Artinya yang larangan-larangan itu sudah hilang setelah tahallul. Bagi wanita
tidak boleh menutup wajah dan dua telapak tangannya. Ya, tadi sudah jelas ya, tidak boleh pakai cadar atau niqab dan atau menutup kedua telapak tangannya. Larangan lagi, larangan berhias, ya, ibu-ibu, ya, atau bapak-bapak ada yang berhias juga, saya juga nggak tahu ya. Larangan berhias. Tadi ingat, kapan larangan itu terjadi? Setelah mengambil niat atau mikot, ya. Setelah mengambil mikot, maka jatuh semua larangan itu harus kita patuhi. Sebelum mikot boleh berhias, boleh, tapi secukupnya aja. Mau ngapain sih? Pokoknya nih semua jamaah yang berangkat 4 November semuanya udah cakep-cakep, udah cantik-cantik. Alhamdulillah. Ya haji ya. Alhamdulillah. Itu larangan berhias, jatuhnya setelah mengambil mikot. Larangan mencabut bulu badan dan memotong kuku, itu ya. Kalau sudah ngambil niat, maka dilarang lagi untuk kita memotong segala bentuk apapun yang ada di tubuh kita, ya, mau itu kuku, mau itu bulu atau dan lain sebagainya. Makanya yang dikhawatirkan tutup kepala itu kalau sampai rambut kita tiba-tiba ke bawah atau copot atau apa, nah itu yang akan dikhawatirkan karena ini bagian daripada larangan. Seperti Bapak Ibu, lanjut. Larangan yang berkaitan dengan pernikahan dan meminang, ya, lagi umroh nih, udah udah niat, udah mikot, ya, terus melaksanakan ibadah umroh, maka dilarang nih pernikahan ada dan meminang. Soalnya suka ada tuh, ya, mungkin kekinian atau tren gitu kan, pengen nikah di depan Ka'bah katanya gitu, ya. Tapi nikahnya pada saat sudah niat umroh itu tidak boleh, ya. Ini larangannya agak besar ini dendanya kalau sampai melakukan pernikahan pada saat sudah menggunakan ihram. Keenam, larangan membunuh binatang darat, ya. Ini bagian dari tadi yang saya bilang, jaga akhlak kita kepada Allah, kepada Rasul, termasuk kepada makhluk-makhluk yang ada, ya. Jangan pisang tangannya. Soalnya nggak sengaja ya, kalau nggak sengaja kan berarti tidak diniatkan, ya. Artinya tidak sengaja membunuh, gitu, atau tidak sengaja menginjak semut, gitu kan. Itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi dilarang, ya, membunuh binatang darat. Selanjutnya, memotong atau mencabut tanaman di tanah haram, ya. Biasanya suka tuh di depan hotel kita ada pohon-pohonan kering, ya. Tiba-tiba kita iseng, kita patahin, ya. Itu tidak boleh. Ya, maka tadi persiapan yang awal itu mesti betul-betul tuh yang saya sudah terangkan di awal. Di antaranya apa? Akhlak kita kepada alam, kepada makhluk, ya, kepada manusia dan lain sebagainya. Jangan iseng artinya, ya. Kadang orang Indonesia tangannya suka iseng. Lewat apa? Daun comotin, gitu ya. Jangan sampai. Larangan ribut dan berkata kotor, ya. Dijaga betul ini, ya. Yang ribut dan berkata kotor, ya. Pokoknya yang suami istri lagi ada urusan rumah tangga jangan dibawa-bawa dulu pas lagi umroh, ya. Pokoknya happy aja, ya. Makanya saya minta nih, perjalanan kita, ibadah umroh kita harus menjadi perjalanan yang happy, Bapak Ibu, ya. Jangan berangkat umroh bawa beban apa, ya, bawa pikiran apa di Indonesia itu, jangan sampai. Pokoknya perjalanan ini kita bawa perjalanan yang happy, ya, sehingga kalau kita senang, yang keluar dari kita itu semuanya kebaikan, mudah-mudahan, ya. Lanjut. Bercumbu rayu atau bersetubuh. Nah, ini juga nih, barangkali mungkin ada yang sekamarnya dengan suami istri, mesti betul-betul dijaga nih, ditahan, ya, nggak sampai sehari, nggak sampai, ya, dari Madinah ambil mikot sampai tahlul baru boleh lagi, ya, Pak Bu, ya. Bisa mengerti? Lanjut. Mengambil mikot, ya. Jadi setelah ihram, ya, tadi kita sudah pakai pakaian ihram,
ya, terus larangannya sudah kita tahu, sunnahnya juga kita sudah tahu. Setelah itu kita mengambil mikot, berihram dari mikot dan mengambil dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya, atau nanti dipimpin ya oleh saya atau nanti mutawif, itu niat bagaimana niat kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Pengertian mikot, mikot adalah batas bagi dimulainya ibadah haji atau umroh, batas-batas yang telah ditetapkan. Jadi mengambil mikot atau mengambil niat umroh atau haji ini nggak sembarangan, yang ada tempat-tempat yang dimana sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila melintas mikot, seorang yang ingin mengerjakan haji atau umroh perlu menggunakan kain ihram dan melakukan niat, ya. Artinya tatkala kita niat untuk melaksanakan umroh, kita niat untuk mengambil mikot, maka juga dalam keadaan kita siap dengan pakaian umroh atau pakaian ihram. Ini tempat mikot saya lewat ya. Artinya kita dari Madinah itu pasti kita ngambil mikotnya nanti di Bir Ali, ya. Kalau City Tour itu biasanya kita ngambil mikot di Ji'ronah. Di Ji'ronah biasanya kalau kita habis umroh kedua itu biasanya kita ambil mikot di sini. Nanti tadi tuh yang sunnah ihram itu kita sholat sunnah ihram itu nanti kita laksanakan di tempat mikot ini. Yang pertama tadi di Bir Ali, yang kedua nanti di Ji'ronah. Nah, setelah pakai pakaian ihramnya sudah, ya, ngambil mikot atau niatnya sudah, ya, larangannya betul-betul dijaga, ya, maka kita masuk nanti pada area, yaitu area Masjidil Haram. Apa Masjidil Haram itu? Tahu? Masjidil Haram itu tempat di mana adanya Ka'bah, ya. Ka'bah itu adanya di Masjidil Haram. Kita lewat ya bacaannya ya. Nah, ini dia nama Masjidil Haram. Nah, ini namanya Masjidil Haram Bapak Ibu ya. Yang sekotak gede ini disebutnya Masjidil Haram. Ka'bah, pintu Ka'bah, Hajar Aswad, Makam Ibrahim 2, Hijr Ismail. Ini kalau ada lakukan ini disebutnya Hijr Ismail. Nah, lanjut kita ke prosesi umroh. Jadi pahami runtutannya ya. Tadi setelah sudah melakukan pakaian ihram, ya, sudah pakai pakaian ihram dan sudah melaksanakan sunnah ihramnya, antaranya mandi, tadi pakai minyak wangi, sunnahnya ya. Setelah itu ngambil mikot, niat, terus kita jaga larangannya, kita masuk ke Masjidil Haram, langsung kita ke prosesi umroh. Nah, ini denah Ka'bah. Jadi yang nomor 1 itu adalah Hajar Aswad. Mungkin kalau Hajar Aswad sudah paham Bapak Ibu ya. Hajar Aswad, sebelum Hajar Aswad itu di bagian sana ada namanya Rukun Yamani. Nah, itu setiap ini ada apa namanya? Ada nama-namanya. Saya lewat ya. Nah, ini arah putaran tawaf. Putaran tawaf itu Bapak Ibu, kita berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, putaran tawaf itu berlawanan dengan arah jarumnya. Kapan? Sebentar, saya lihat. Kapan dimulainya kita tawaf itu, Pak Bu? Kita mau tawaf Ka'bah nih. Mulainya dari mana? Mulainya kita buat tawaf itu dari mana? Menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Jadi pertama kali kita
untuk dihitungnya daripada prosesi tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswadnya nggak kelihatan karena harus sejajar Bapak Ibu ya. Hajar Aswadnya nggak kelihatan. Kita lihat dari lampu hijau ada sebelah kanan. Nah itu sejajar tuh. Disitulah mulai dimana kita melaksanakan ibadah tawaf. Sunnahnya memulai tawaf itu kita mencium daripada Hajar Aswad, sunnahnya. Tapi karena ini tidak memungkinkan, karena nggak mungkin, karena orang yang mencium Hajar Aswad itu pasti padat dan penuh, maka Rasulullah SAW membolehkan kita menggunakan isyarat. Ya, ulama-ulama kita membolehkan kita menggunakan isyarat dengan kecupan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengecup tangan kita arahin ke Hajar Aswad. Tapi kecupnya pelan-pelan. Jangan rame orang. Ya pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Itu dimulainya prosesi ibadah tawaf. Nah, tadi nih ketika di Hajar Aswad mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Ini tidak memungkinkan. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan juga untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat tuh kepadanya dengan tangan dan mencium tangan yang memberi isyarat. Tadi jadi cukup ya dengan isyarat karena tidak memungkinkan kita untuk memegang Hajar Aswad. Prosesi tawaf memulai tawaf umrah 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula atau pilar hijau. Yang tadi saya bilang kalau Hajar Aswad di kiri, berarti pilar hijaunya ada di sebelah kanan. Hijau atau coklat Pak? Hijau. Berputar berlawanan dengan jarum jam dan disunnahkan berlari dari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Tapi kita tidak mungkin kayaknya untuk lari-lari karena memang padat betul ya. Jadi mungkin kita jalan seperti biasa saja. Disunahkan membuka bahu kanan ya, tiba bagi laki-laki selama tawaf umroh. Bahu sebelah kanan itu disunahkan untuk buka pada saat pelaksanaan ibadah tawaf. Tapi kalau dari Madinah menuju Mekah itu boleh ditutup, nggak apa-apa ditutup. Kapan disunahkan dibuka? Pada saat melaksanakan ibadah tawaf. Itu disunahkan untuk dibuka. Disunahkan pula mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf. Ya, disunahkan tuh untuk mengusap rukun yamani bertepatan sebelum Hajar Aswad. Jadi kalau Ka'bah itu kotak, nah sebelum kita menuju Hajar Aswad itu pojok sebelah sininya disebut rukun yamani. Namun tidak dianjurkan menciumnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup memberi isyarat dengan tangan. Jadi begitu kita mulai dari Hajar Aswad ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai 3 kali, lalu kita muter ketemu rukun yamani, kita cukup memberikan isyarat dengan tangan sebanyak sekali aja, seolah-olah kita ngusap rukun yamani. Ya, Bapak Ibu ya, paham? Lanjut, doa dan prosesi tawaf sa'i. Ketika berada di rukun yamani dan Hajar Aswad, yang tadi saya bilang tuh, sebelum Hajar Aswad di pojok sebelah sini ada namanya rukun yamani. Ini bagian yang daripada disunnahkan membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang disunnahkan ya, dari rukun yamani sampai Hajar Aswad. Ini bacaan yang disunnahkan oleh Rasulullah. Selebihnya Pak Bu, tawaf itu ya
kita mau baca doa apa aja boleh sebenarnya. Ya. Adapun yang di buku itu, ya itu bagian daripada tertibnya ulama-ulama saja, ya sehingga kita tidak bingung harus ngapain gitu ya. Padahal selama kita melaksanakan ibadah tawaf itu kita boleh baca doa apa aja, ya. Tapi ini yang paling dianjurkan, yang disunahkan dari rukun yamani sampai hajar aswad baca apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Setelah tawaf menutup kedua pundaknya yang tadi dibuka ya, laki-laki lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Ini pun juga tidak memungkinkan karena bakal penuh. Jadi kita boleh sholat agak ke sebelah sononya lagi. Nanti kita praktek langsung di sana. Ini ilmunya terlebih dahulu. Setelah melaksanakan ibadah tawaf Bapak Ibu 7 putaran, ya, yang dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad, maka disunnahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf. Jadi sholat sunnah tawafnya setelah melaksanakan tawaf, ya, jangan sebelum tawaf. Setelah melaksanakan tawaf baru kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ya, atau sejajarnya. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah disunahkan membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Niatnya gimana? Pakai bahasa Indonesia aja, ya. Saya niat melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bisa Bapak Ibu? Bisa pakai bahasa Indonesia? Bisa. Setelah sholat disunnahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya, ya. Jadi disunnahkan tuh setelah tawaf kita melaksanakan sholat sunnah, habis itu kita minum air zam-zam. Ini air zam-zam Bapak Ibu, air zam-zam ini Masya Allah sekali, ya. Bahkan kata baginda Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung daripada apa yang kita minta. Selesai tawaf, sholat sunnah, doa, minum air zam-zam sambil niatin, Pak, ya Allah sehatin badan saya, banyakin rezeki saya, boleh sambil doa, ya. Mudah-mudahan dari wasilah air zam-zam itu Allah kasih kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah selanjutnya, yaitu sa'i, ya. Jadi air zam-zam ini disunahkan sekali kita untuk meminumnya dengan hajat-hajat yang perlu kita sebutin, perlu kita baca, kita sebutin aja, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai proses tawaf, ya, 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad, ya, sholat sunnah, doa, minum zam-zam, langsung kita ke tempat sa'i. Saat capek banget, boleh istirahat dulu, boleh, kita bareng-bareng, nggak mesti langsung buru-buru, ya. Kita selonjoran dulu, ya. Namanya habis muter barangkali capek, kita rehat sejenak kalau kata Bung Karni. Ya, proses sa'i menuju ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umroh, dan jika telah mendekat Sofa membaca Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nanti ada di bukunya atau nanti kita baca bareng-bareng, ya. Saya lewatin prosesi sa'i. Nih, sa'i itu Bapak Ibu dimulai dari Bukit Sofa, ditutup di Bukit Marwah. Jadi ngitungnya bukan sekali putar baru sekali, wah itu capek banget. Jadi dihitung sekalinya dari mana? Dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1, dari Marwah ke Sofa
itu dihitung 2, bukannya dari sofa muter ke Marwah ketemu sofa baru sekali, gempor itu ya. Jadi dihitungnya dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa, begitu seterusnya sampai kita berakhir di Bukit Marwah. Naik ke Bukit Sofa ya, ada bacaannya. Saya lengkap Bapak Ibu ya. Nanti bacaannya kita bareng-bareng di sana ya. Naik ke Bukit Sofa ada bacaannya. Nih rute sa'i ya, dari Sofa ke Marwah 1 kali, balik lagi ke Sofa 2 kali, balik lagi ke Marwah 3 kali, dari Marwah ke Sofa 4 kali. berapa? 4. Dari Sofa ke Marwah lagi 5. Dari Marwah ke Sofa 6. Dari Sofa ke Marwah 7. Selesai sa'inya ya, belum selesai umrohnya. Nanti ada 2 garisan hijau nih, saya terangin di sini. Ya, lalu turun dari Sofa berjalan menuju ke Marwah, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'ah tempat sa'i, lalu berjalan bisa menuju Marwah dan menaikinya. Nah, di tempat sa'i ini namanya Mas'ah. Ya, jadi karena kalau kita motong sama barbershop yang ada, biasanya suka ada yang nawarin itu botak-botak kata dia gitu. Rambut kita digibas saja udah dibotakin langsung ya. Nanti sayang umur kedua, gimana Ustaz tahalulnya? Bisa aja pakai isyarat juga karena rambutnya nggak ada. Tapi kalau mau digundul, saya saranin pada umroh kedua atau pada umroh yang mungkin mau dilakukan lagi. Seumpama mau ngambil umroh 3, 4 boleh. Karena saya pernah mengalami umroh itu sampai 5 kali. 3 hari itu saya 5 kali umroh itu saya pernah mengalami. Ya, karena pada saat itu ada beberapa jamaah yang memang menitipkan. Ya, saya pengen orang tua saya diumrohin, tapi saya nggak bisa ngelakuinnya. Boleh nggak Ustadz yang lakuin? Boleh. Ya, saya kerjain itu saya pernah sampai 5 kali dalam waktu 3 hari. Alhamdulillah. Adapun bagi wanita cukup dengan memotong rambutnya sepanjang atau 1 ruas jari. Nah, doa saat Allahumma ij'al li kulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah untuk setiap helai rambut yang aku gunting cahaya pada hari kiamat. Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah dihalalkan, dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Artinya sebanyak larangan ihram yang tadi dilarang, kapan itu jadi halal? Setelah kita melaksanakan tahallul, maka selesai ibadah umroh kita. Alhamdulillah. Ini ilmunya Bapak. Nanti prakteknya kita akan jalani bersama-sama. Mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah umroh kita menjadi umroh yang mabrur. Amin. Al-hajju wal umratul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Kita berharap umrohnya mabrur sehingga tidak ada balasan melainkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pengetahuan tambahan cara menggunakan kain ihram. Jadi untuk cara menggunakan kain ihram, silakan untuk jamaah laki-laki semuanya maju ke depan. Yang bawa kain ihram, kalian bawa kain ihramnya, kita sekalian praktik. Atau yang nggak bawa boleh maju ke depan sambil ngeliatin ya supaya tahu. Yang nggak bawa, tapi yang bawa alhamdulillah. Jadi untuk pemakaian kain ihram ini sebenarnya banyak cara ya. Itu harus menggunakan kain ihram, maka usahakan kain ihramnya jangan sampai kemana. Sampai kapan? Sampai tawaf wada.
Ustaz? Ya ima di laundry atau nanti beli lagi di sana. Ya paling alternatifnya itu. Karena kita termasuk saya nggak mungkin bawa persiapan apa namanya kayak ihram. Koper saya ntar penuh pakai ihram doang. Ya gitu. Jadi kita cara pakai kain ihram. Silakan disaksikan sama-sama. Sebenarnya pakai kain ihram itu Bapak Ibu ya, tidak ada aturan khusus. Yang paling terpenting aman dan nyaman. Ada aman dan nyaman karena Tidak ada kekencangan. Ya. Yang paling terpenting aman dan nyaman. Kalau sudah nyaman enak. Ya sekarang saya praktekin versi saya. Ya. Oh, jawab terus. dilebarin dulu yang bawahnya ya. Gak ada bacaan pakainya. Gelar bukan Yang bagian bawah yang polos tidak ada tulisan aliannya. Ada tulisan notarianya. gelar. Sampai 3 kali. Ya, ambil Dan bentakan full. Ya, baunya ajak panjang nih Pak Bu ya. Sekarang dipakai begini, seperti pakai sarung coba. Begini, Ditarik ke belakang, begini dulu. dibentangkan di belakang Bentangkan di punggung. belakang, bentangkan di Ya, belakang. di belakang badan dibentangkan full. Sudah? Nah, setelah dibentangkan, sekarang bapak-bapak boleh satukan seperti ini. bukan sempat dah. Satukan seperti ini. Kali sekarang Satukan seperti ini. Pak, sudah? Nah, kalau sudah, Yang sebelah kirinya disisakan satu jengkal. ya, yang sebelah kirinya Jangan sisakan difilm. satu jengkal. Coba. Nah, sisakan. Ini. masih mahal, luar biasa mahal. Ya, kedunia hebat. Ya. Dan Nah, coba ini pegang dulu sini. Ya, ya, dan ya. Coba. Ya. Nah, kalau sudah dipegang ini, yang bagian belakangnya ambil ke samping, seperti pakai sarung coba. Seperti pakai sarung. Ya. Ditarik bagi dua, Bagi dua, bagi dua. di tengah-tengah. Sudah bagi dua. Nah, kalau sudah, yang sebelah kanannya dimajukan ke depan Pak. Jadi tangan kirinya ini dorong. Ngejepit. Sikunya ngejepit ya, siku yang sebelah kanan dorong sambil ngejepit. Nah, Siku yang sebelah kanan nih dorong sambil ngejepit. Kalau sudah begini, lipat yang bagian kirinya. yang bagian ini yang tadi Nah, ini. Ulang ya. Yang bagian kanan ditepuk sambil ya. Nah, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri didorong sampai minyak maju. Satu deh. Ini. Kayak pakai sarung. Boleh dipegang. Kayak pakai sarung cuma tinggal dipegang. Iya, itu kita pakai sarung. Iya, betul. Yang penting aman dan nyaman. Ya. Karena nggak pakai dalam, mati kalau lepas.
Ya, usahakan jangan sampai kelihatan. Dan kenapa tadi yang belakang itu disain? Jadi barangkali air ini mungkin Pak ya. Ini bisa buat pegangan. Ya. Dan ini kuat Pak. Kuat. Bisa jangan tarik ke depan. Lepas. Nah, ini insya Allah kencang Pak ya. Insya Allah kencang. Nanti kalau yang takut klot, nah itu dari berapa? Satu pakai satu. Boleh. Karena sabu, walaupun dia ada jahitan, tapi bukan bagian daripada pakaian. Ya, sabu, tas itu boleh dipakai. Ada yang bukan bagian daripada pakaian. Jadi boleh, ya. Bahkan untuk pemakaian. Selanjutnya, yang kalau sudah bawahnya dirasa kuat, aman, nyaman. Selanjutnya bagian keduanya, helai keduanya. Helai keduanya. Ya, pada saat melaksanakan ibadah tawaf, maka disunahkan yang kanan dibuka. Ya, coba. Cara pasangnya yang ada tulisan Alia ada di sebelah kanan. Yang ada tulisan Alia ada di sebelah kanan. Nah, nanti Pak, cara menutupnya ini sisakan sedikit, yang ini paling banyak. Pak, ini kalau terlalu kita buka di sebelah kanan. Buka Pak, dibalik. Nah, kalau tahalul, kalau tawaf, ya, nanti disunahkan yang kanan ini buka. Maka yang sebelah kiri, sebelah sini buka. Hingga bagian kanannya lebih banyak. Ini bisa dimasukin ya. Aja Sabtu mumpung nggak ngantri. Dipendekin. Mumpung lagi nggak ngantri. Ya, di sini aja. Nah, ini disaring. Sisain sedikit aja. Sehingga ini bisa makin lebih banyak. Kenapa yang tulisan Nur Alianya ada di sebelah kanan? Jadi pas nanti di tekuk ke atas, tulisan Nur Alianya kelihatan. Jadi kalau misalkan nanti ada yang terpisah dari barisannya, bisa kelihatan oh itu teman saya, Boleh yang pakai ihram kita foto dulu. Bareng-bareng sebelah sini. Ya, sebelah sini. Ini pas posisi wow. Selain buat pengenal nanti kalau misalkan keluar dari barisan, kalian bisa nanti pas hitungan ketiga mohon semuanya bilang I. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Oh biar senyum. Asli aja.
Baik, 1, 2, 3. Nah, video biasanya dari Rian, Ustaz Rehan biasanya jago bikin Rian. Nah, sekarang buat ibu-ibunya juga, buat bapak-bapaknya juga. Ini biasanya yel-yel bagian daripada intermezzo atau buat semangat kita aja, ya. Tapi yel-yel ini Nur Alia yang pertama itu beserta syurga sebagai
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم حمدا شاكرين وفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنقلب بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سقاية الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا زيارة إلى حرمك وحرم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم كرات ومرات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pemateri dan juga yang mungkin nanti akan memberi semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penyampaian saya atau ucapan saya, kata-kata saya ada yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, sudah kumpul di sini ya. Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini menjadi pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat.